Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kami akan membicarakan atau menceritakan tentang satu hikayah. Hikayat yaitu orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali yang akan dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Imam Az-Zahid Sayyid Al-Mufti dari ayahnya Al-Mufti bahwa Nabi Musa alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Ya Allah, Engkau menciptakan makhluk dengan melimpahkan kenikmatan dan rizki kepadanya. Akan tetapi, pada hari kiamat nanti makhluk itu Engkau tempatkan di neraka." Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, "Bangunlah engkau Musa." Nabi Musa alaihissalam kemudian bangun, lalu menanami ladang. Ia bertani, menanam padi sampai datang saatnya panen. Saat panen kemudian Allah bertanya kepada Musa, "Padimu untuk apa wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Aku pelihara dan aku simpan ya Allah." Kemudian Allah bertanya lagi, "Apakah padimu ada yang ditinggal walaupun sedikit?" Nabi Musa menjawab, "Wahai Tuhanku, tidak ada yang aku tinggal kecuali padi yang tidak ada manfaatnya, karena gabuk, kosong, tidak ada manfaatnya sama sekali." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menimpali, "Wahai Musa, sesungguhnya orang-orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali aku masukkan ke neraka." Nabi Musa lalu bertanya, "Siapakah orang yang tidak ada kebaikannya sama sekali wahai Allah?" Allah menjawab, yaitu orang-orang yang tidak mau dan merasa malu membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malu untuk bersaksi tiada Tuhan selain yang berwajib disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini bisa kita ambil pelajaran. Berarti orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah adalah orang yang tidak punya kebaikan sama sekali, yaitu orang yang merasa malu dan tidak pernah membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis diceritakan di kitab Kanzul Akmal fi Sunanil Aqwal wal Af'al halaman 60. Hadisnya begini, "Man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'ata ala fi dzambin minal kabair." Qalu, "Ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair." Qala, "Yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi." Rawahul Bukhari. Yang artinya barang siapa mau mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkan bacaannya, berarti dibaca la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Jadi yang panjang-panjang, yang pendek-pendek. Maka akan dilebur dosa-dosanya. Sebanyak 4.000 dosa-dosa besar, subhanallah. 4.000 dosa-dosa besar diampuni oleh Allah, asalkan membaca dengan khusyuk, ikhlas, tenang, dibaca dengan panjang. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika ia tidak mempunyai dosa-dosa besar?" Rasulullah menjawab, "Maka akan diampuni keluarganya dan diampuni tetangganya." Subhanallah. Kalau orang yang membaca tidak punya dosa besar,
keluarganya diampuni, tetangganya diampuni. Luar biasa. Oleh karena itu, eman-eman sekali kalau kita tinggalkan yang namanya tahlil. Eman-eman sekali kita tinggalkan yang namanya membaca la ilaha illallah. Baik membaca sendirian ataupun membaca secara berjamaah. Baik di malam-malam tertentu ataupun di malam Jumat. Ini kaum Nahdiyin yang biasa membudayakan di malam Jumat agar supaya mereka juga pernah membaca la ilaha illallah secara berjamaah. Karena manfaatnya menurut hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari ini sangat besar. Kalau tidak punya dosa besar, diampuni dosa-dosa keluarganya dan dosa-dosa tetangganya. Maka kalau ada orang misalnya melarang tahlil, tahlil dianggap bid'ah, tahlil dianggap sesat, biarin mereka. Berarti mereka tidak faham dan berarti mereka tidak mau keluarganya diampuni, mereka tidak mau tetangganya diampuni, mereka ingin masuk surga sendiri. Seperti itu kira-kira. Oleh karena itu, mari kita istiqomahkan para jamaah atau para sahabat YouTube rahimakumullah. Ada hadis lain yang menyatakan riwayat Imam Ad-Dailami dari Abi Darda, "Ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah mi'ata marrah illa ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri wa lam yurfa' li ahadin yauma idzin 'amalun afdala min 'amalihi illa man qala misla qawlihi aw zada 'alaihi." Tidak ada seorang hamba yang mau mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, kecuali kelak di hari kiamat Allah membangunkannya dengan wajah yang bersinar bagaikan bulan purnama. Dan tidak dibangunkan di saat itu hamba-hamba yang lain yang lebih utama amalnya kecuali yang mau mengucapkan yang sama, yaitu la ilaha illallah. Atau lebih banyak mereka yang membaca la ilaha illallah, lebih banyak berarti lebih diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya lebih bersinar lagi. Tambah banyak membaca la ilaha illallah, tambah bersinar lagi. Di hari kiamat itu wajah manusia berubah-ubah. Ada yang berwajah kera, ada yang berwajah binatang, ada yang berwajah anjing, ada berwajah cantik, ada yang berwajah tampan, ada yang bersinar dan lain sebagainya, sesuai dengan amal masing-masing. Namun orang yang membaca la ilaha illallah, jelas bahwasanya wajahnya akan bersinar bagaikan bulan purnama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afa minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.